Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teno semua, masih bersama Tech Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian bagaimana cara untuk memasangkan bearing yang ada di bagian crankcase mesin ya. Jadi untuk yang video sebelumnya itu sudah saya memperkenalkan untuk bagian-bagian bearing apa saja kodenya untuk bagian crankcase dari Vixion series. Nah, kali ini saya akan sharing kepada kalian semua bagaimana sebenarnya cara yang optimal, yang baik dalam memasangkan bearing yang ada di dalam crankcase sebuah mesin. Sudah nampak di sini. Untuk yang perlu kalian pahami di sini, untuk memasangkan bearing ini sebenarnya cukup mudah karena pada sebelumnya saya sudah mencoba untuk memasangkan satu bearing dengan metode yang bakalan akan saya gunakan sekarang. Jadi cukup berhasil, satu sudah terpasang. Jadi untuk berikutnya kita akan pasang semua bearing-bearingnya yang ada di bagian crankcase mesin. Baik Sobat Teno semua, metode yang bakalan akan saya gunakan ini adalah metode pemanasan atau pemuaian khususnya di bagian crankcase. Jadi yang bakalan nanti akan kita perhatikan di sini adalah pastikan di bagian crankcase itu tidak ada bagian seal-seal yang masih melekat di bagian crankcase. Karena kalau masih ada nanti pada saat kita pemanasan bagian crankcase, maka seal-seal itu akan mengalami terbakar ya pastinya. Jadi untuk bagian sensor speed yang bagian atas itu pastikan harus dibuka dulu. Kemudian yang di bagian crankcase yang sebelahnya, bagian seal dari gear depan itu juga pastikan itu harus dilepas terlebih dahulu agar pada saat kita memanaskannya itu tidak terbakar dan tidak lengket. Untuk alat-alatnya, jadi pada awalnya itu saya gunakan alatnya itu dengan menggunakan hot gun. Tapi ternyata untuk hot gun itu ternyata tidak efektif karena sangat lama sekali. Jadi dan pastinya tidak bisa kalian gunakan untuk pemanasannya untuk menggunakan hot gun. Jadi untuk pemanasannya yang lebih efektif itu adalah kalian harus sediakan ini. Jadi alat ini untuk apa ya? Biasanya untuk panggangan kompor yang portable itu. Nah, jadi kalian gunakan itu, kemudian kalian beli aja yang bagian pemantiknya, untuk bagian apinya pemantik, dan untuk gasnya pastikan yang kecil aja, cukup ya. Kenapa saya mengambil metode pemanasan atau pemuaian ini? Dikarenakan ini yang lebih efektif dibandingkan dengan metode pembekuan atau pendinginan. Karena saya juga pernah coba untuk metode pendinginan dimasukkan dalam kulkas, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 harian atau 2 harian, sehingga pada saat bearing itu menyusutnya. Dan saya juga pernah gunakan untuk metode pendinginan dengan menggunakan tabung gas yang kecil, kemudian saya semprot ke bagian bearingnya, dan itu juga tidak efektif dan tidak bisa sama sekali untuk masuk ke bagian crankcase. Jadi metode akhirnya yang bakalan saya ambil dan saya gunakan itu adalah dengan pemuaian, pemanasan dengan menggunakan pemantik gas portable kompor yang kecil. Oke. Langkah selanjutnya yang pastinya kita siapkan alat-alatnya yang ada, kemudian kita panaskan untuk bagian lingkar-lingkar dalam yang ada di bagian bearing. Oke, kita mulai ya. Coba yang ini. Jikalau sudah cukup panas, kita siapkan untuk bearingnya. Bagian samping-sampingnya kita kasih oli yang masih bagus ya. Dan langsung kita
tekan. Bearing-bearing yang ada di crankcase sudah terpasang semuanya rapi ya, sudah terpasang semua. Namun memang ada beberapa kendala yang pada saat pemasangan itu jujur saja bagi kalian semua, terutama yang bagian bearing kruk as ya. Bearing kruk as itu masih belum panas. Jadi semestinya itu pemanasannya itu ya lumayan agak panas ya untuk bearing kruk as. Baru dia nemplok masuk. Sedangkan yang saya lakukan itu dia belum terlalu panas. Terus langsung saya pasang, teplokin. Ternyata baru setengah terpasang. Setengah terpasang dan akibatnya bearing juga ikutan panas jadinya. Jadi ikutan panas dan akhirnya lengket. Akhirnya ya mau tidak mau harus saya ketokin dikit-dikit biar dia masuk sepenuhnya. Untuk yang bearing lain aman ya, semuanya terpasang. Kemudian untuk yang ini juga sama, yang dua ini pada saat pemanasan saya hanya fokus ke satu tempat sehingga yang satunya ini nggak terlalu panas. Akibatnya ya sebelah yang bagian ini juga tidak terlalu nemplok masuk. Akhirnya mau nggak mau juga mesti saya ketokin dikit-dikit melingkar agar dia benar-benar masuk. Untuk secara keseluruhan memang teknik pemanasan cukup efektif yang dilakukan daripada teknik pendinginan. Tapi yang perlu kalian perhatikan yaitu
mesti harus benar-benar panas sehingga langsung dia neplok. Untuk bagian bearing balancer dia aman, langsung neplok aja. Jadi ya itu aja sharing untuk kalian semua. Jadi segala sesuatu itu kalau dicoba sebenarnya terlihat mudah, namun pasti akan kalian dapati problem-problem yang memang belum pernah kalian alami. Sekian dari saya sharing untuk hari ini. Sampai jumpa di video sharing berikutnya. Bye bye.